darahannya ya. Jadi nanti dibersihkan stolse itu bekuan darahnya. Iya. Stolse. Iya. Untuk TTV ya, ada tensi, terus kemudian ada termometer. Kalau nggak ada alkohol swab, nanti dibersihkan menggunakan air klorin dulu, dicelupkan air klorin, kemudian air sabun, baru dengan air bersih. Jadi kalau nggak ada alkohol swab seperti itu. Ada hand scrub untuk cuci tangan nanti. Kemudian ada pakaian ibu, tapi sayangnya nggak ada jariknya ya. Nanti ini apa? meloi Harap lupa izin nanti. ada lampu. Ada saksi box. Siapa yang jadi mas ya? Ya Cin perasaanmu. Sabar ya Cin ya. Dari itu tak dikoi. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, perkenalkan Bu. Ya, perkenalkan saya Cintika yang bertugas pada hari ini untuk memeriksa Ibu ya. Jadi nanti akan saya lakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai dengan kaki. Nanti ada bagian tubuh yang harus dibuka ya Bu ya. Nanti akan saya lakukan pemeriksaan di alat genitalia Ibu. Jadi Ibu bersedia atau tidak kalau dibuka nanti? Bersedia. Ini benar. Kalau Ibu bersedia, ini saya izin untuk persiapan alat terlebih dahulu dan menutup tirai. Ya, ditutup. Oke. Kemudian kita cuci tangan terlebih Dahulu. Gimana Bu, ini perasaannya? Deg-deg. Loh, Ibu kan baru melahirkan 6 jam yang lalu. Oh. Gimana perasaannya? Senang. Senang. Beratnya berapa Bu? 3 kilo. 3 kilo. Prematur. Kita komunikasi sambil melihat kondisi 5. 4 kilo. 3 kilo. Oh 3 kilo. Dijahit atau tidak Bu? Tidak. Tidak dijahit. Kok sangar Wah, bagus sekali ya Bu, nggak dijahit. Enggak ada, Bu. Tidak ada. Tidak pusing. Darahnya nggak bersurat. Pusing. Pusing. Oh, sejak jam kira-kira? Udah makan belum? Belum sus. Ya kayak tenang. Itu berarti harusnya makan ya. Ini permisi ya Bu ya, saya Cek suhu. Suhunya dia apa harusnya ada tisunya, dengan bawa tisu. Nanti saya berikan alat ini di ya. Ibu bisa membersihkan sendiri atau mau saya bantu? Bersihkan sendiri aja. Capek bingit. Saya mendalami dari pasien. Iya. Ini Bidan di tangan sebelah kiri aja ya Bu. Sitir sini sana. Dua-dua. Yang kiri ya? Iya. Nanti ini sekali jalan. Apa Bu? Ini Kiki sampai memori ya. Ya. Ditekuk ya Bu ya. tangannya. 40. Terakhir di tensi berapa Bu? 110. 20. 110. Gula normal. Katanya tadi pusing tapi karena belum makan ya. Iya. Itu ibu dulu. Mikir biaya. Oh. Mandiri ya. Mandiri aja. Pusing mikir biaya berarti Tidak usah Cacil ya. dijelaskan, Bu. Mikir biaya bener. Iyalah ya pusing. Ini nilainya berapa? Udah pernah diukur belum? Belum. 20 Cacil deh. Cok Willy. Dia semene lho. Di bidan apa suster? Berarti tadi pusingnya mungkin Mikir biaya. belum makan. Mikir aku kok ya naik. Bu, tadi kan suaminya, minta tolong suaminya buat makan gitu ya nggak apa-apa. Diki mertuane iki. Suaminya orang. Kemudian setelah itu dimasukkan air klorin 2 menit ya. Sabun, Terus kemudian air, sabun ya air sabun. Terus kemudian Air baru bersih. air Bersih. terus nanti dikeringkan. Baru ditempatkan. Ya Bu ya. Ini diukur nadinya, dihitung nadinya. Kali per menit, nafasnya juga normal 20 kali per menit. Iya, maksudnya. Permisi ya Bu ya, saya buka untuk bagian kepalanya. Saya lihat rambutnya ya Bu ya.
Ini dilihat apakah bersih atau tidak, kemudian ketombe atau tidak, rontok atau tidak. Wah ini bersih ya Bu ya rambutnya misalkan. Terakhir keramas sebelum bersalin ya Bu ya. Ya pantesan ini, permisi ya Bu, saya raba dulu apakah ada benjolan. Biasanya benjolan-benjolan yang apa itu kelenjar keringat gitu ya. Terus kemudian ini bersih, tidak ada benjolan juga ya Bu ya. Terus habis itu dilihat mukanya pucat atau tidak. Ini nggak pucat ya. Terus kemudian apakah ada udem atau tidak. Jadi nek pucat itu menandai, kalau yang udem berarti menandakan ada tanda-tanda preeklamsi atau keracunan dalam nifas. Harusnya keracunan dalam kehamilan. Itu lanjut aja. Terus kemudian bengkak itu langsung kita melihat matanya. Permisi ya Bu ya, Ibu bisa melihat ke atas. Nah ini konjungtivanya warnanya merah muda, skleranya juga putih, nggak kuning ya, atau ikterus ya. Terus kemudian kita periksa bagian pupilnya. Bu, ini akan saya lakukan pemeriksaan untuk melihat pupil Ibu. Nanti Ibu bisa melihat ke depan. Nah ke depan sini. Nah itu nanti akan saya berikan cahaya ya Bu ya. Permisi Bu. Pupilnya sebentar. Kejanggalan. Kelainan bro. Kecil. Dilihat bersih atau tidak, kemudian septumnya apakah di tengah atau tidak, ada benjolan atau tidak. Sakit atau tidak Bu? Tidak. Oke, berarti nggak ada sinusitis ataupun polip ya, nggak ada benjolan juga. Untuk mulutnya bisa dilihat mulutnya lembab ya, kemudian bisa dibuka Bu. Mulutnya saya dibuka lagi lebih ke bawah bisa lidahnya untuk melihat tonsilnya. Enggak di Amandel. Cek Bu. Capek banget. Sini. Amandel. Enggak, tonsil yang itu loh di tengah-tengah. Bolok. Kalau ditutup, lidahnya dikeluarkan. Ibaratnya nah kalau nggak kelihatan ini kita harus pakai tong spatel ya, itu yang nanti ditekan itu ya, boleh seperti itu kalau memang posisinya seperti ini anatomisnya ya. Terus kemudian kita melihat telinganya. Bu bisa menengok ke kiri dulu kita lihat telinganya ini. Permisi, saya akan pemeriksaan untuk meraba bagian leher ya Bu ya. Yang pertama di bagian kelenjar tiroid ini. Ibu bisa menelan? Bisa. Nah, ini nggak ada ya untuk apa benjolannya di kelenjar tiroidnya. Kemudian di kelenjar limfe. Kelenjar limfe kan itu ada 5 level ya, getah bening. Itu kan ada 5 level. Itu kita pakai yang level ketiga. Jadi di sekitar belakang telinga ke depan ini. Ini diraba. Apakah ada benjolan atau tidak ada ya. Terus kemudian baru ke arah dada. Di arah dada kita pakai stetoskop terlebih dahulu. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian dada. Bisa dibuka ya Bu ya untuk bagian atasnya baju. Terus kemudian didengarkan di bunyi parunya atau jantungnya dulu. Ini misalkan saya bunyi di parunya dulu ya. Di lobus kiri atas dulu, terus kemudian di bagian bawah ya. Tidak ada bunyi ronki, tidak ada bunyi bisi, tidak ada bunyi alas. Alas itu bunyinya seperti detak di gitu loh. Enggak beraturan. Enggak beraturan. Harusnya kan bunyinya alas. Oke, terus kemudian di bagian jantung kita raba di auskultasi apakah ada bunyi murmur, terus kemudian atau palpitasi jantung, detaknya dapat
tidak ada ya Bu ya, ini bunyinya lubduk. Kemudian baru kita melakukan pemeriksaan di bagian payudara. Nah, ini akan saya lakukan pemeriksaan di bagian payudaranya Ibu. Ini izin saya buka ya Bu ya, saya bantu dibuka. Nah ini diinspeksi dulu bagaimana bentuknya simetris atau tidak, kemudian ada warna kemerahan atau tidak. Ini ada kemerahan, kemungkinan ada bendungan payudara. Terus kemudian apakah ada mengkilat atau ada mengkilat, kemungkinan ada mastitis. Jadi kita harus ada, maksudnya harus waspada ketika ada 3 hal, yaitu bendungan payudara, terus kemudian mastitis dan juga abses payudara. Ya, kemudian kita lihat ada abses atau tidak. Abses itu yang ada nanahnya, enggak yang di sini nanti merah-merah terus keluar nanah. Nah, itu berarti ada abses. Ya. Terus kemudian kalau sudah dilihat apakah ada vaskularisasi biru-biru, pembuluh darahnya keluar kayak gitu. Terus kemudian setelah itu baru melihat di bagian putih susunya lecet atau enggak. Tuh ya, dilihat lecet atau enggak. Terus menonjol atau tidak. Ini putih susunya agak sedikit menonjol ya Bu ya. Nah nanti pada waktu Ibu mandi bisa ditarik. Kering cara gitu ya. Kemudian dilihat apakah ada cairan yang keluar, misalkan ASI, kemudian apa itu pus, kolostrum itu ASI yang pertama kali. Terus kemudian ada pes atau tidak yang keluar. Terus itu nanah. Terus kalau sudah nanti kita baru palpasi. Ibu bisa diangkat tangannya ke atas. Nah, kita diangkat ke atas. Terus baru kita palpasi. Mulai dari tengah terlebih dahulu untuk merasakan adakah benjolan sampai dengan aksila. Nah, ini tidak ada benjolan ya Bu ya. Kemudian juga tidak ada pembesaran di kelenjar limfe. Di sini kan ada kelenjar limfe atau getah bening. Kemudian di bagian yang kanan. Jadi mulai dari tengah, terus kemudian dipalpasi sampai dengan aksila. Apakah ada benjolan atau tidak? Tidak ada juga ya Bu ya di sebelah kanan. Selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan di bagian perut ya Bu ya. Nanti perutnya akan saya Istilah tuh, malu lah tuh. Capek banget. ya. Permisi aku saya Mau saya tenanan. Nah ini dilihat di bagian perut itu apakah ada luka, misalkan pos SC, berarti ada luka pos SC gitu ya. Kalau ada luka pos SC, lihat apakah ada perdarahan atau tidak. Kemudian tanda-tanda infeksi, apa kemarin tanda-tanda infeksi? Rubah Dolor, tumor. Ya. Itu dilihat ada atau tidak. Gitu. Terus kemudian kalau dipastikan tidak ada, baru kita mempalpasi. Nah, dipalpasi dengan cara ini menahan di bagian simfisis, yang ini berada di TFU. Jadi apa itu diraba dulu yang bagian kerasnya Ibu. Ini di Israelan diraba apa ya? Misalkan kalau ini di perut, maaf ya. Ini bagian simfisisnya di sebelah sini. Ya. Terus kemudian nanti ini diraba ke semua yang sini ya Mbak ya. Nah ini diraba sampai ke bawah. Ini yang keras gitu ya. Terus nanti kalau sudah itu diukur. Ini ada yang keras berarti kontrasinya bagus. Terus kemudian setelah itu baru diukur TFU-nya, tinggi fundus uterinya itu dari yang keras ini dibandingkan dengan pusat. Jaraknya berapa kira-kira, atau jangan-jangan masih setinggi pusat. Setinggi pusat jangan-jangan di dalamnya ada sisa plasenta yang masih belum keluar. Biasanya kalau sudah bersalin itu 2-3 jari di bawah pusat. Nah ini tinggi fundus uterinya sudah bagus ya Bu ya. Berarti ini nanti rahimnya akan cepat kembali. Nah ini nanti harus keras seperti ini ya Bu ya. Kalau tidak keras Ibu nanti bisa memijat. Kemarin sudah masih ingat Bu cara memijatnya? Lupa, pinjam tangannya Bu. Nah kalau lupa. Nah ini coba Bu yang dirasakan yang keras ini. Ini adalah rahim Ibu. Nah nanti kalau ini tidak keras nanti bisa dipijat secara mengular seperti ini ya, memutar seperti ini sampai dengan 15 detik ya. Karena nanti kalau ini tidak keras nanti bisa terjadi perdarahan, darahnya susuran. Tuh, kemudian baru dipastikan bagian kandung kemih. Kandung kemihnya penuh atau tidak.
Bu, ini kandung kemihnya penuh. Terakhir Ibu kapan pipisnya? Kemarin 6 jam loh. tadi pagi. Tadi pagi ya. Kita berapa jam? 4 jam yang lalu? 4 jam yang lalu. 4 jam yang lalu ya Bu ya. Dan minumnya berapa gelas tadi? Satu botol. Satu botol tapi belum pipis ya Bu ya. Itu Bu tadi pipisnya langsung ke kamar mandi toh? Dibantu tadi di sini. Di sini. Langsung ke kamar mandi. Oh, langsung ke kamar mandi. Baik, nanti Mandiri. habis pemeriksaan pipis ya Bu ya. Nanti kalau ini penuh bisa mengganggu kontraksi. Terus enggak kontraksinya terganggu nanti bisa terjadi perdarahan. Ya Bu ya. Terus setelah itu ini sudah selesai pemeriksaannya. Jadi ini ada 3 ya tadi, 4. Berarti kalau ada ini apa itu luka pos SC, berarti nanti dilihat apakah ada perdarahan, kemudian tanda-tanda infeksi. Terus kemudian kalau dia nggak ada pos SC, berarti dilihat pos SC juga harus dilihat ya, ini palpasinya itu ada TFU, terus kemudian kontraksi dan kandung kemih. Kalau sudah baru ke ekstremitas. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian ekstremitas Ibu ya. Kalau ekstremitas nifas itu fokusnya ke area bawah. Ya, jadi untuk menentukan apakah ada tromboflebitis atau tidak, trombosis vena itu loh, pembekuan di saluran pembuluh darah. Ini saya lihat dulu ya mulai dari atas. Jadi ekstremitasnya dilihat apakah ada udem atau tidak. Ya, sambil dipencet. Dirasakan, kalau misal dia udem berarti lebih dari 2 detik kembalinya. Ini tidak ada bengkak ya Bu ya. Terus CRT nya ini cepat kembali, kurang dari berapa detik? 2 detik. Ini juga merah ya. Terus kemudian yang satunya juga dilihat